Marupactus? Ada, Bu. Maria Filomena Naus? Ada, Bu. Oke, satu orang angkat kita dalam doa. Jelas angkat doa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Baik. Materi kita hari ini adalah sistem peredaran darah. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa saja alat peredaran darah pada manusia? Ada yang tahu? Oke, alat peredaran darah pada manusia itu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga itu paru-paru. Pada proses pernapasan, manusia dihasilkan oleh oksigen. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu, yang ketika nuaca hirup udara itu, yang kalau setiap hari ini, berarti nuaca itu hirup oksigen. Sedangkan pada proses pencernaan dihasilkan dari sari-sari makanan. Sari-sari makanan dan oksigen yang kita makan sari-sari makanan yang kita makan dan oksigen yang kita hirup itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Bagian dari tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan makanan itu darah. Darah yang ada di dalam tubuh kita itu dia itu mampu mengedarkan sari-sari makanan dengan oksigen yang kita hirup setiap hari. Alat sistem peredaran darah pada manusia itu yang pertama tadi jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung di sini dia itu kerjanya memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini jantung kita itu terletak di dalam rongga dada bagian kiri di sini. Di sini letak kita punya jantung. Coba hilang pegang di sini. Cawi hilang deh. Nah, ini pasti mengandung jantung toh. Nah, ini tuh baik apa jantung kita. Ukuran jantung untuk ibu itu sekepalan tangan ya, hubunginya di ibu. Berarti jantung dah kumesen dah senenggo ini hubungi merah. Jantung manusia itu terdiri dari 4 rongga ya. Yang pertama itu serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini yang disebut dengan bilik kiri jantung. Ini serambi kiri, ini serambi kanan, dan ini bilik kanan. Dari bilik kiri jantung ini tadi, bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dia itu kerjanya memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanannya itu, bilik yang ininya itu dia bertugas untuk memompa darah ke paru-paru. Ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan begini Kak, jantung manusia itu berdenyut selama 70 kali per menit. Oke, itu untuk jantung. Yang kedua itu pembuluh darah.
mengalirnya darah. Pembuluh darah tempat kudu salurkan darah yang membawa tadi oksigen dengan sari-sari makanan yang ada dalam tubuh kita. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pembuluh nadi, atau arteri. Yang kedua itu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena. Di sini pengertian dari pembuluh nadi, yang dimaksud dengan pembuluh nadi ini pembuluh darah yang menyalurkan darah dari jantung. Di sini pembuluh yang menyalurkan darah ke jantung itu disebut dengan pembuluh nadi. Dan pembuluh balik itu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Berarti di sini darah dari paru-paru itu mengalir ke jantung, itu fungsi dari pembuluh balik ini. Yang ketiga itu paru-paru. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir begini, paru-paru itu ada pada sistem pernapasan. Iya, dia itu ada di sistem pernapasan. Tetapi di sini paru-paru juga ikut berperan dalam sistem peredaran darah. Darah dari jantung yang sudah tidak mengandung oksigen diangkut menuju ke paru-paru. Dan darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru ini tadi darah itu melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Dia itu melepas itu karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen itu kemudian mengalir lagi ke jantung. Itu gunanya tadi si pembuluh balik ini, karena darah dari paru-paru menuju kembali ke jantung. Oke, mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada yang mau bertanya. Oke, materi Ibu akan memberi tugas buka buku halaman 44 ya. Sampai di rumah kerjakan tugas dan minggu depan Ibu periksa. Oke, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Satu orang angkat kita dalam doa.